sektor apalagi yang menurut Anda ini berpeluang untuk membawa IHSG ke zona hijau di sesi kedua ini dan juga di kuartal 1 2025 nanti? Ya, saya rasa untuk hingga kuartal 1 2025 sektor perbankan masih menjadi favorit. Properti juga ada peluang karena kebijakan pemerintah untuk memperpanjang subsidi PPN di 100% nantinya, dan juga saya rasa sektor energi atau sektor pertambangan batu bara itu juga masih ada peluang di kuartal 1 2025. Begitu juga dengan sektor emas ya. Saya rasa atas ketidakpastian geopolitik maupun politik di awal tahun 2025 nanti, emas masih akan memiliki demand yang cukup tinggi sehingga ada potensi untuk harganya menguat dari posisi sekarang, sehingga ini juga akan turut mengerek harga saham-saham berkait produsen emas atau berkaitan dengan pertambangan emas. Baik, memang volatil sekali pergerakan Ya, IHSG. Kalau kita lihat beberapa saat yang lalu nih IHSG sempat beberapa kali berada di zona hijau ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, Robertus, dan memang semakin besar kemungkinan bahwa IHSG mungkin bisa ditutup di zona hijau di ya. sesi terakhir ini begitu. Dan kalau berkaca pada sentimen-sentimen dari global yang ada di 2025 menunggu kita begitu, bagaimana Anda melihat ini akan mempengaruhi pergerakan harga emas? Ya, saya rasa ketidakpastian mengenai ekonomi global ditambah geopolitik tampaknya mungkin akan semakin panas setelah, kalau kita perhatikan, Donald Trump selama kampanye selalu mendukung Israel. Dikhawatirkan setelah Donald Trump menjabat sebagai presiden, bantuan militer terhadap Israel itu akan semakin besar dari Amerika Serikat sehingga membuat konflik di Timur Tengah itu akan semakin panas. Nah, ini akan membuat ketidakpastian sehingga akan aset safe haven seperti emas itu akan menjadi primadona di tahun 2025 nanti. Permintaan akan datang sehingga harga emas dunia juga akan menguat. Analis mengatakan proyeksinya di tahun 2025 mungkin bisa mencapai 3.000 US dollar per troy ounce dengan catatan kondisi geopolitik masih panas. Kemudian juga resiko-resiko dari kebijakan Donald Trump juga dihitung di situ karena kebijakan tarif dan juga kebijakan politiknya nanti diperkirakan akan membuat The Fed juga akan urung untuk menurunkan suku bunganya, sehingga emas juga tampaknya juga akan memiliki pengaruh terhadap kebijakan Donald Trump. Sehingga saya rasa emas masih memiliki peluang di kuartal 1 atau bahkan semester 1 2025 untuk menjadi aset yang dipilih oleh investor. Seperti tahun 2024, emas memimpin kelas aset lain dalam segi return karena dalam 2024 mencapai 27%. Bahkan ini lebih tinggi dibandingkan indeks saham S&P 500 yang selalu mencatatkan rekor tertinggi. Sehingga diharapkan 2025 tren positif emas ini masih akan terus berlanjut. Baik, bagaimana dengan sektor teknologi, di mana kita tahu Ya, sektor teknologi ini juga belum terlihat ada perubahan yang cukup signifikan begitu, apalagi juga dengan berbagai sentimen yang mungkin akan menghambat pemangkasan suku bunga. Apakah kita bisa mengharapkan sektor ini di awal 2025? ya, saya rasa yang perlu dinantikan oleh sektor teknologi adalah pengaruh layoff yang dilakukan di tahun 2023-2024 terhadap kinerja keuangannya. Apakah kemudian dengan adanya layoff kinerja keuangannya menjadi semakin baik, entah itu ruginya semakin berkurang atau kemudian bebannya juga berkurang. Saya rasa kalau itu yang terjadi mungkin investor bisa memandang ada perbaikan secara fundamental. Tapi secara sentimen memang tampaknya 2025 masih kurang bersahabat untuk sektor teknologi karena The Fed tampaknya lebih hawkish nanti, hanya dengan 50 basis poin total pemangkasan di tahun 2025 ini akan menghambat laju sektor teknologi nantinya. Baik, bagaimana dengan sektor consumer, sektor yang selalu diharap-harapkan tapi Ya, sebenarnya perubahannya tidak terlalu bergairah sampai akhir tahun ini? saya rasa sektor konsumer masih ada tantangan dari daya beli masyarakat Indonesia. Kalau dilihat PMI manufaktur kita 5 bulan beruntun berada di zona kontraksi, artinya kinerja manufaktur yang padat karya tidak bagus, dan juga ditambah kita tahu bahwa banyak pabrik tutup sehingga menyebabkan PHK bisa sampai ribuan atau puluhan ribu orang sudah di PHK. Ini akan menekan daya beli masyarakat. Begitu juga dengan sektor konsumer saat ini yang tampaknya masih tantangannya masih cukup besar
ditambah mungkin untuk segi bahan baku di awal tahun karena ada kendala musim hujan mungkin akan lebih mahal sehingga akan memangkas margin dari sektor konsumer. Baik, kalaupun IHSG nanti bisa ditutup di zona positif, Ya. gitu, Anda lihat reboundnya akan sebesar apa? Apakah mungkin IHSG ini akan menyentuh 7.100 atau 7.200? Saya rasa akan sulit ya kalau sampai ke 7.100, mungkin di 7.050 atau 7.060 mungkin masih ada peluang kalau terjadi rebound sampai sesi 2 nanti. Baik, bagaimana dengan rupiah? Anda lihat kalaupun ada peluang perbaikan di rupiah, apakah bisa meninggalkan level 16.000? Untuk hari ini saya rasa belum bisa, mungkin masih berada di area 16.100. Baik, dan berikutnya untuk aset keuangan lainnya, begitu seperti SBN atau obligasi, Anda lihat akan seperti apa di akhir tahun ini? Ya, saya rasa masih akan menjadi salah satu favorit bagi investor karena tentu saja lebih aman karena memiliki bunga tetap dan saya rasa resikonya lebih rendah dibandingkan di saham. Sehingga mungkin itu bisa tetap menjadi pilihan investor untuk mengalokasikan dananya sebagai alternatif ketika pasar saham kita sedang terguncang seperti saat ini. Dan juga mungkin di tahun 2025 masih akan menjadi salah satu instrumen yang dipilih investor ke depan. Baik, artinya di 2025 pilihan instrumen investasi dari fixed income ini masih akan berada di atas dari pasar saham dan juga mungkin aset-aset komoditas seperti emas misalnya. Kalau emas mungkin tetap masih emas ya, tapi kalau untuk saham saya rasa di kuartal 1 atau sampai semester 1 masih akan menjadi pilihan karena saya rasa masih ada peluang untuk pasar saham kita rebound nanti entah itu di kuartal 2 atau selepas semester 1 setelah semua sentimen negatif ini mereda. Baik, tapi untuk pasar saham sendiri mungkin belum ada peluang rebound hingga semester 1 berakhir. Mungkin tetap fluktuatif tapi tidak terlalu kencang ya untuk terjadi reboundnya. Bahkan mungkin ada potensi untuk turun di bawah level 7.000 di awal kuartal 1 2025.